Shalom, selamat pagi. Salam sehat untuk kita sekalian. Sebelum kita melangkah menapaki hari karunia Tuhan untuk hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi penuntun dan terang bagi perjalanan kita. Mari bersama kita berdoa. Di saat yang teduh ini Tuhan, kami membuka hati untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi terang dan pelita bagi jalan kami. Ya Roh Kudus, terangi hati kami untuk dapat mengerti firman-Mu, serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita dari Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Firman Tuhan, kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu. Tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun, diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya, seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu, percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita untuk saat teduh ini, selalu ingin cepat. Saudara, beberapa orang berdoa hanya bila mereka menghadapi krisis atau masalah. Mentalitas selalu ingin cepat ini memperlakukan Allah terutama sebagai penyelesai masalah. Ketika jalan keluar atas masalah datang, mereka mengucap syukur, kemudian melupakannya atau melupakan Tuhan, sampai terjadi krisis berikutnya. Sebuah kisah berikut menceritakan tentang seorang gadis cilik kaya yang terbiasa dilayani pelayan-pelayannya. Gadis cilik ini takut menaiki tangga yang gelap seorang diri. Ibunya kemudian memberi nasihat agar ia mengatasi ketakutannya dengan memohon kepada Yesus untuk menemaninya menaiki tangga. Ketika sampai di atas, ia berkata,
Terima kasih Yesus, Engkau boleh pergi sekarang. Saudara, kita bisa saja tersenyum membaca cerita itu. Namun Mazmur 106 memberi peringatan serius mengenai sikap kita yang menyisihkan Allah dalam kehidupan, seolah hal itu mungkin terjadi. Bangsa Israel mempunyai kecenderungan untuk menganggap kasih karunia Allah sebagai hal yang terjadi begitu saja. Tetapi Allah menyebut hal itu sebagai pemberontakan. Ayat 7 dalam pembacaan kita. Mereka akhirnya mengalami kekeringan rohani karena memilih untuk mengabaikan Dia. Ayat 13 sampai ayat 15 selanjutnya dalam pembacaan tadi. Sungguh suatu pelajaran berharga bagi kita. Karena itu, harapkanlah hal-hal yang besar dari Allah, namun jangan menjadikan Dia sebagai pesuruh kita. Sebaliknya, jadilah hamba yang rindu untuk melakukan kehendak-Nya, seperti gadis kecil yang kaya itu. Marilah juga kita meminta Allah untuk menyertai perjalanan hidup kita yang gelap ini. Namun bukannya kemudian menyuruh Allah pergi atau menolak Dia ketika keinginan kita telah terpenuhi. Mari kita menggandeng tangan Allah. Sebab hidup kita sesungguhnya sangat bergantung kepadanya. Terpujilah Allah. Amin. Mari bersama kita mengucap syukur dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, boleh mengawali langkah kami di hari ini dengan firman kebenaran-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk setia menghadirkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami, baik suka maupun duka. Tegurlah kami jikalau kami melalaikan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Kuatkan kami Tuhan untuk percaya dan terus mempercayakan hidup kami kepadamu, sebab sesungguhnya hidup kami teramat sangat tergantung kepada Tuhan. Tuntun kami sepanjang hari ini, bersama dengan seluruh anggota keluarga kami. Sukacita yang boleh kami rasakan di awal perjalanan kami untuk hari ini, bangun dengan kekuatan kesegaran baru, kiranya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di saat kami menikmatinya. Kami berdoa kepadamu Tuhan, Engkau memberkati saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan-pergumulan hidup, entah sakit dan berbagai persoalan hidup lainnya. Kiranya kami sekalian boleh bergantung sepenuhnya kepadamu. Dan di saat kami mengalami sukacita karena Tuhan menjawab doa kami berhasil, kami berulang tahun. Ajarkan kami Tuhan untuk tidak melupakan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, berkati kami sekalian di dalam tugas tanggung jawab kami. Juga di saat-saat sekarang ini, untuk sementara kami masih harus berada di rumah, bekerja, belajar, ibadah. Banyak yang harus kami lakukan di rumah bersama anggota keluarga. Biarlah di dalamnya kami diberikan kesabaran, sampai pada waktunya nanti, kami boleh menikmati kebebasan yang Allah akan kerjakan bagi kami sekalian. Untuk itu kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami, petugas keamanan, juga tenaga medis. Tuhan terus memberkati mereka.
Kawali perjalanan kami sepanjang hari ini Tuhan. Di dalam kami menjalani hidup, dan setiap permohonan-permohonan kami kiranya berkenan bagi Tuhan. Ya Bapa, inilah doa kami. Kami tetap mohon pengampunan-Mu. Lalu Tuhan kiranya berkenan atas doa kami, sebab semua kami sampaikan kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi ini. Selamat menjalani hari ini dalam segala aktivitas. Percayalah bahwa Tuhan akan memberkati, dan salam sehat untuk kita sekalian.